hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Hai dunia, kami sedang tidak baik. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kepada siapa Engkau bertolong kami harus bercerita? harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidup. Untuk semua masalah yang datang bertubi-tubi bagai peluru yang memburu, pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Pribadi ini yang dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja, sehancur apapun keadaannya. Adakah dari Anda yang merasa lelah dengan keadaan? Atau apakah Anda merasa tak mampu lagi melakukan segala sesuatu karena rasanya begitu sulit untuk dijalani? Atau apakah Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan yang membuat Anda merasa bahwa Anda ingin menyerah dengan situasi dan kondisi saat ini? Bagaimana kalau kita bantu dengar dan menyuarakan isi pikiran dan isi hatimu? Kalau memang Anda siap untuk menyuarakan bersama kami, para konselor alam. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita terus nyata Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagi semua kita, untuk Bapak Ibu yang ada di rumah bersama dengan keluarga untuk mengikuti ibadah di hari ini. Puji syukur kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarkanlah puji-pujian kita dan penyembahan kita boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama masuk di dalam saat teduh.
dekat kasih Tuhan. Kita boleh merasakan ketenangan. Jiwa kita merasakan damai sejahtera dan tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat duka, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan ini yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah kita pada saat ini. Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-8 sampai ke-10. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ibadah kita pada saat ini didasarkan pada pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditapiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Masih tetap berdiri untuk Bapak Ibu, sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kami mau datang Tuhan, mau bersyukur, mau menaikkan setiap puji-pujian kami. Kami datang dan bersyukur untuk menikmati hadirat-Nya Tuhan.
Engkau sungguh baik, kasih-Mu sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur kami di hadapan buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat. baru-baru kami mendapatkan kasih anugerah yang Terlambat bertolong aku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita akan mengatakan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, kasih-Mu syukur kami ya naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat besar setiamu. Sekali lagi katakan besar setiamu ya. Katakan sekali lagi besar setiamu ya Tuhan di sepanjang kehidupan.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari seluruh jemaat yang berada di rumah, saya ajak kita semua untuk datang menghadap Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa-dosa kita secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta kerajaan surga, kami pada saat ini merendahkan hati kami, diri kami di hadapan Tuhan. Dengan terbuka, kami tahu bahwa diri kami berdosa, kami manusia yang celaka. Ampunkan diri kami ya Tuhan. Ampunkan ketika kami di dalam kehidupan kami sehari-hari menggunakan mulut kami, mengeluarkan perkataan yang buruk, kami menghitbah orang lain, kami marah dengan sesama kami merespon dengan ketus terhadap keluarga kami, terhadap teman kami. Ampunkan kami ya Tuhan atas segala sikap kami. Tuhan, ampunkan kami ketika kami seringkali merasa marah, merasa jengkel, ketika merasa diri kami terganggu oleh orang lain, ketika segala sesuatu tidak berkehendak diri kami ya Tuhan. Ampunkan diri kami ya Tuhan. Tuhan, ampunkan diri kami ketika kami mementingkan idealisme kami daripada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang akan mengoreksi setiap diri kami. Biarlah kami boleh melihat sesama kami sesuai dengan ketika Engkau memandang setiap ciptaan-Mu ya Tuhan, dengan penuh belas kasih. Ampunkan diri kami ketika kami sulit mengasihi keluarga kami, teman kami, rekan kerja kami, rekan pelayanan kami. Ampunkan diri kami Tuhan ketika kami berkutat dengan sakit hati kami. Kami sadar bahwa kami manusia celaka, kami manusia berdosa. Ampunkan diri kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membasuh setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah bagi setiap diri kita yang diambil dari Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, hanya oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa. Bapak Ibu, saya kembali mengundang kita semua untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali memperbaharui komitmen kita di dalam yang terambil dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 secara bersama-sama. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kita lagi kepada dosa. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita sama-sama untuk boleh menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhanlah yang akan mampu mengubahkan hidup kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kita ketentraman. Hanya di dekat Allah saja kita bisa merasakan damai sejahtera. Dalam pelukannya Allah, jiwa kita tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya.
lagi mari kita bersama-sama mengatakan bahwa hanya di dekatnya kasih Bapa, jiwa kita merasakan damai, jiwa kita merasakan tentram, tenang di dalam pelukannya Allah. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihatku bangga, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan ini yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami. Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu untuk memohon kiranya Engkau yang akan mau mengurapi setiap diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menggerakkan setiap diri kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau juga akan mau memampukan hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua yang berada di rumah. Pada saat ini kita kembali untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Karena ini adalah minggu pertama kita akan melakukan perjamuan kudus. Nah, kenapa masih kita harus beribadah di rumah? Sudah pasti satu jawabannya. Karena ini masih masa pandemi. Ya, betul. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Virus pembawa kematian, yaitu dosa. Bukankah kita juga diperhadapkan pada situasi pandemi virus yang cukup mencekam setiap diri kita, yang membuat setiap diri kita berawas-awas selalu. Nah, pembacaan kita, saya ajak untuk Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitabnya
dari Roma 3 ayatnya yang ke-23 untuk bacaan yang pertama, dan untuk bacaan yang kedua diambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-23. Bunyinya Roma 3 ayatnya yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk bacaan yang kedua, Roma 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, seperti yang sesuai dengan tema kita, virus. Sudah tidak asing, bahkan hampir setiap hari, bahkan membuat kita merasa ketakutan dan terancam dengan kata virus. Lebih spesifik lagi, virus corona. Seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, kenapa virus itu cukup mengancam? Kalau kita mau memahami definisi virus itu adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel makhluk hidup lainnya karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri, sehingga virus menggunakan makhluk hidup lain untuk berkembang biak. Itu kenapa alasannya virus mengancam setiap makhluk hidup. Walaupun ada virus-virus yang baik ya. Tapi kalau kita lebih membicarakan yang lebih spesifik, virus corona, kenapa mengancam? Karena ketika virus corona itu masuk ke dalam tubuh dan kita tidak punya antibodi, itu menjadi ancaman. Apalagi kalau sampai berkembang biak. Nah, seperti itu juga gambaran virus untuk gambaran dosa. Ketika manusia pertama tergoda oleh malaikat, oleh iblis, dia digoda untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pastinya ketika itu manusia belum jatuh di dalam dosa. Tetapi manusia diperhadapkan pada suatu pilihan. Apakah dia mau meletakkan dirinya di bawah kendali Allah, yaitu taat dengan ketentuan Allah, perintah Allah, atau sebaliknya? Kenyataannya adalah dosa pada manusia kenapa bisa ada di dalam hidup manusia? Karena itu terjadi ketika manusia meletakkan dirinya bertentangan dengan Allah. Dan itu menunjukkan bahwa manusia menolak meletakkan dirinya di bawah kehendak Allah dan menolak membiarkan Allah menentukan seluruh hidupnya. Bukankah ketika manusia pertama memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia ingin bisa sama dengan Allah menentukan mana yang baik dan yang jahat? Bukankah tampaknya baik? Manusia merasa ingin mandiri, merasa baik. Kenapa? Bukankah ketika aku mandiri, aku bisa menentukan sendiri, nggak usah ngerepotin Tuhan. Baik kan? Kalau istilahnya kalau seorang anak ingin menentukan pemikirannya sendiri, perilakunya sendiri, sikapnya sendiri tanpa pertimbangan orang tua, kalau ditanya kenapa? Ya kasihan mah papaku, mereka kan sudah tua. Aku tahu kok yang baik. Nah mungkin itu gambarannya Adam dan Hawa pada awalnya. Tetapi kenyataannya itu adalah bentuk penolakan manusia terhadap Allah. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka dosa itu mencemari seluruh hidup manusia dan
seluruh aspek di dalamnya dan yang berkaitan di dalamnya. Yang berkaitan dengan manusia juga tercemar di dalam dosa. Hati dan pikiran yang menentukan perilaku kita, yang mendorong hidup kita. Ketika itu tercemar dalam dosa, maka itu mempengaruhi segala keputusan, bahkan mempengaruhi lingkungan. Kenapa? Karena bukankah kebudayaan contohnya dibuat oleh manusia? Manusia dikaruniai Allah untuk bisa menciptakan. Nah, ketika manusia berdosa, maka creation-nya dia bisa menciptakan. Tapi di dalam kondisi keberdosaannya, maka ada kecacatan juga di dalamnya. Makanya dampaknya sangat luas. Dampak dosa dalam hidup manusia yang pasti ada dua. Yang pertama adalah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23 tadi. Apa maksudnya manusia kehilangan kemuliaan Allah? Manusia mendapatkan kemuliaan Allah yaitu ketika manusia melekat kepada Allah, memiliki persekutuan dengan Allah. Saya punya cermin, Bapak Ibu Saudara. Saya bayangkan, manusia adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Pasti setiap hari kita bercermin. Bagaimana kalau cermin itu terkotori? Apakah cermin ini bisa mencerminkan gambaran kita? Percaya, cermin yang sudah ternoda ini tidak dapat mencerminkan cerminan gambaran kita yang seutuhnya. Paling tidak mungkin bisa menunjukkan gambar kita, tetapi sangat-sangat buram, tidak dapat diidentifikasi. Persisnya detail-detail wajahnya itu seperti apa, keunikannya itu seperti apa. Itulah dampak dari dosa, Bapak Ibu. Mungkin itu bisa kita coba gambarkan seperti itu. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tidak bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang selalu ingin bersekutu dengan umatnya. Dan ketika manusia terjatuh dalam dosa, maka manusia bentuk penolakannya terhadap Allah apa? Manusia menjadi orang yang sangat sulit berhidup. Penuh dengan ketidakpuasan di dalam hidupnya. Coba kita refleksikan di dalam hidup kita masing-masing. Bahkan penolakan manusia di dalam Roma mengatakan bahwa manusia menolak Allah dengan apa? Dengan cara apa? Membuat patung yang mirip dengan manusia, binatang, dan burung. Manusia menindas dan melakukan kejahatan kepada sesama. Manusia yang berdosa dalam pemikirannya, dia akan berpikir dengan jahat, serakah, memiliki hati yang dengki, dia bisa membunuh sesamanya, suka berselisih atau bertengkar, suka menipu, suka mengumpat, suka memfitnah, memiliki kesombongan, membenci Allah, tidak taat terhadap orang tua, tidak memiliki akal atau tidak berhikmat, tidak setia, tidak penyayang, tidak memiliki belas kasihan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia seperti ini. Manusia sulit untuk mengasihi, sulit untuk menyayangi. Hati dan pikiran manusia lebih mudah untuk iri. Iri
terhadap keberhasilan orang lain. Jangan sampai aku tersaingi, istilahnya mungkin seperti itu. Memiliki hasrat untuk membunuh. Membunuh bukan berarti langsung membunuh gitu ya. Tetapi bukankah ketika kita membenci orang lain, itu juga membunuh. Yang kedua, dampak dari dosa adalah kematian. Manusia mengalami kematian akibat dari dosa. Kematian apa saja? Yang pasti ada 3 kematian yang bisa dialami oleh manusia. Yaitu yang pasti semua manusia mengalami kematian rohani sejak kita dilahirkan. Kenapa? Karena kita adalah keturunan Adam dan natur kita berdosa. Kematian rohani terjadi karena sejak manusia jatuh dalam dosa, ada pemisahan, ada jurang antara Allah dan manusia. Dan itu hanya bisa pulih ketika kita mengalami penebusan. Yang kedua, dampak dari dosa adalah kita mengalami kematian jasmani. Di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-19, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan, sebab engkau debu dan engkau akan kembali kepada debu. Itu menunjukkan bahwa ketika manusia yang diciptakan dari debu dan tanah akan kembali ke dalam menjadi debu dan tanah. Dan kematian yang ketiga yang bisa terjadi kepada manusia yang tidak mengalami Allah adalah yaitu kematian kekal. Kematian ini merupakan kematian paling puncak karena pada saat manusia mengalami kematian kekal, maka manusia akan terpisah dari Allah selamanya dan tidak ada yang dapat mengubahnya. Dan sudah pasti orang yang mengalami kematian kekal tidak akan bersama-sama dengan Allah, tapi dia akan ada di neraka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, ketika manusia terserang virus, maka manusia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Walaupun kita punya imunitas, kita punya antibodi, tetapi kita tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Antibodi kita tidak bisa menyembuhkan diri kita sendiri, tubuh kita. Maka ketika kita terserang virus, maka kita butuh obat. Kita butuh pertolongan dari luar, sehingga itu bisa memulihkan kondisi tubuh kita. Mau virus apapun, bahkan yang terkecil, virus flu sekalipun. Ketika kita mengalami flu berat, bukankah kita perlu obat? Hal ini juga menunjukkan ketika kita manusia yang berdosa ini mengalami atau didiami virus ini, kita tidak bisa memulihkan diri kita sendiri. Secara spiritual, mau kita melakukan kebaikan seperti apapun, mau kita beribadah seperti apapun, kalau motivasinya supaya aku mendapatkan hidup kekal, kita tidak akan bisa melakukannya. Tidak bisa. Pemulihan hanya didapat melalui Yesus Kristus. Melalui kematian Yesus Kristuslah kita mendapatkan pemulihan dan penyembuhan itu. Kuasa dosa dikalahkan ketika Yesus mati dan kemudian bangkit dan Yesus Kristus sudah naik ke surga kembali. Dan melalui Yesus Kristus itulah maka kita sebagai orang-orang percaya mendapatkan kemuliaan Allah kembali. Jika setiap orang mau datang bertobat mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat,
mau bersatu, bersekutu dengan Kristus, maka kita bisa mencerminkan kemuliaan Allah itu lagi. Kemuliaan Allah terjadi ketika relasi antara Allah dengan kita dipulihkan. Dan sudah pasti, selanjutnya kita tidak dapat hidup sendiri. Ada karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Allah mengubahkan kita untuk kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari kita semakin mencerminkan kemuliaan Allah kembali. Kita semakin hari semakin belajar untuk mengasihi. Kenapa? Karena ketika kita di dalam Kristus itulah, maka selubung yang menutupi pikiran kita itu disingkapkan. Sehingga kita bisa memahami akan kebenaran firman Allah. Sehingga kita mengerti apa kehendak Allah di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menggunakan kemampuan diri kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan Allah itu sendiri. Karena selubung itu masih ada di dalam diri kita. Yang kedua, melalui Kristus maka kita akan mendapatkan hidup, bukan kematian. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah akan membuat setiap orang percaya mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus itulah kita mendapatkan hidup kekal. Dan hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu hanya berdasarkan anugerah Allah, bukan berdasarkan kemampuan diri kita. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia berdosa. Kristus dengan taat datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, sehingga seluruh dosa umat manusia yang mau percaya kepada Kristus ditanggungnya di atas kayu salib. Sehingga ketika kita berada di dalam Kristus juga, kita dapat meresponi anugerah Allah dan kita belajar hidup benar di hadapan Allah. Dan yang pasti, melalui Kristus ketika kita mendapatkan hidup itu, kita juga dipersatukan dengan orang percaya lainnya di dalam Kristus. Dan yang pasti, kita juga akan mendapatkan pengharapan untuk mengalami kebangkitan dalam Kristus. Jadi, ketika kita membicarakan tentang kematian, maka untuk setiap orang percaya, mungkin kita hanya akan mengalami dua kematian, yaitu kematian rohani. Dan ketika dia menjadi percaya, maka dia akan mendapatkan hidup. Yang kedua, setiap orang akan mendapatkan kematian jasmani, tetapi memiliki pengharapan nantinya akan mengalami kebangkitan. Tetapi bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus akan mengalami kematian yang terakhir, yaitu kematian kekal. Yang itu menunjukkan pemisahan untuk selama-lamanya antara manusia dengan Allah. Apapun yang dilakukan, tidak akan bisa memulihkannya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua bisa mengingat kisah Lazarus ketika dia berada di pangkuan Bapak Abraham. Tuhan Yesus mengisahkannya seperti itu. Dan ketika orang kaya yang biasanya Lazarus meminta makanan, juga bersama-sama Lazarus mati, meninggal, dan dia masuk ke neraka, dia berteriak,
nggak aku pulang ke dunia lagi? Kenapa? Biar aku memperingatkan keluargaku, supaya keluargaku nggak seperti aku. Di sini itu nggak enak. Mungkin gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena sudah banyak nabi, sudah banyak saksi di dunia ini. Ketika orang mau bertobat, responilah setiap panggilan itu. Itulah panggilan setiap kita. Untuk setiap orang di dunia ini, untuk meresponi kehendak Allah. Meresponi Allah, bertobat, dan meninggalkan dosa. Tetapi apakah itu mudah? Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Di dalam kehidupan kita, di dalam natur keberdosaan kita, pastinya itu bukan hal yang mudah. Bahkan Paulus pun mengatakan bahwa aku memikirkan yang baik, tetapi aku melakukan hal yang buruk. Aku melakukan yang jahat. Ada pertentangan di dalam hidup Paulus. Seringkali kehendak yang kupikirkan tidak kulakukan. Nah, dari sinilah kita masing-masing dari setiap kita juga mungkin mengalami pergumulan yang sama. Itu yang mungkin membuat kita juga merasakan keraguan. Apakah aku mendapatkan keselamatan? Mungkin seperti itu. Kenapa? Tolak ukurnya karena aku masih melakukan hal yang salah. Aku melakukan keberdosaan. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus, melalui Kristuslah kita mendapatkan jaminan itu. Kita mendapatkan pemulihan itu. Kristus sudah mengalahkan atau mematahkan kuasa dosa di dalam setiap manusia. Sehingga kita, setiap orang dapat mencerminkan kemuliaan Allah itu lagi. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, itu kenapa kita setiap hari perlu untuk dekat dengan Tuhan. Kita perlu bukan hanya berdoa, tetapi merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah kita mengenal siapa diri kita. Kita mengenal kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan melalui firman Tuhan kita bisa bercermin seperti apa hidup kita. Apakah hidupku sudah benar di hadapan Tuhan? Atau apakah masih ada hal-hal yang serong? Hal-hal yang salah? Bagaimana dengan perkataanku setiap harinya? Apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana kondisi hatiku ketika kita bersikap dengan orang lain? Ketika kita merasakan kesulitan karena natur keberdosaan kita, kesulitan untuk memaafkan, kesulitan atau merasakan iri hati, datanglah kepada Tuhan pada saat itu. Tuhan akan menolong setiap diri kita, karena kita lemah, Bapak Ibu. Saya pun lemah. Bukankah di dalam natur keberdosaan kita sulit untuk melakukan hal yang benar? Walaupun tampaknya benar di luar, tapi hati kita tidak jarang. Kita masih menyimpan hal-hal yang tidak baik. Allah tahu. Maka datanglah kepada Tuhan. Dan minggu ini kita memiliki proyek ketaatan. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk boleh berefleksi, merefleksikan hidup kita masing-masing. Dan akan dibagikan di dalam GKA Center sebuah dokumen yang bisa Bapak Ibu print untuk menjadi alat penolong untuk diceklis mana yang masih ada di dalam hidup kita dan komitmen apa yang akan kita lakukan. Dan
jangan hanya berhenti ketika kita menceklis, mungkin ini nggak lengkap gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkannya kalau tidak ada di sini. Dan buat komitmen itu, selanjutnya adalah simpan, doakan, dan biarlah itu menjadi pengingat kita di dalam hidup pembaharuan kita di dalam Kristus. Ketika kita merasa tidak sanggup, datanglah kepada Kristus. Tuhan, aku sulit untuk sabar. Aku sulit karena aku seringkali meresponi segala sesuatu dengan kemarahan. Tuhan, aku sulit ketika aku melihat orang lain mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita bisa menyuarakan, kita bisa datang kepada Tuhan, mengatakan semuanya itu. Ketika kita membuka diri kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, maka Allah akan berkarya di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Ucap syukur Tuhan untuk firman yang mengingatkan pada setiap diri kami, bahwa kami menjadi orang-orang pembawa natur dosa. Tetapi di dalam Kristus kami mendapatkan penebusan. Kristus sudah mengalahkan kuasa dosa itu. Sehingga kami bisa mencerminkan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan, seringkali kami di dalam hidup kami di dunia ini, seringkali kami jatuh dan bangun. Seringkali kami tidak sabar terhadap keluarga kami. Kiranya Engkau yang akan mau menolong kami ketika kami bersikap di dalam keluarga kami, ketika kami melayani di lingkungan gereja, ketika kami berada di kantor kami atau di lingkungan pekerjaan kami ya Tuhan, atau di tengah masyarakat. Kiranya Engkau yang akan mau tolong kami dan ingatkan kami ya Tuhan, apa yang harus kami perbaiki, apa yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Doa yang jauh dari sebenarnya ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami. Saya kembali mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdiri. Kita akan kembali bersama-sama mengaku iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Hari ini ada 2 persembahan, yang pertama adalah persembahan syukur, dan yang kedua adalah persembahan persepuluhan. Bapak Ibu bisa mentransfer dengan nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu masing-masing, ataupun dengan memindai kode QR yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul dan kita akan berdoa syafaat dan kita akan menutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap hal yang Kau anugerahkan di dalam hidup kami. Tuhan, kami membawa sedikit dari berkat yang telah Engkau karuniakan berikan kepada setiap diri kami ya Tuhan, untuk persembahan untuk gereja ini. Tuhan, kiranya Engkau akan mau menyucikan dan menguduskannya. Dan biarlah setiap apa yang telah terkumpul ini boleh kami pergunakan, boleh dikelola dengan baik. Dan kiranya Engkau juga berkati, berikan hikmat untuk setiap orang yang akan mengelolanya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini sedang mengalami sakit, kiranya Engkau akan mau menolong mereka di tengah kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk Ibu Mira, kiranya Engkau yang akan mau menolong Ibu Mira, berikan sukacita dan damai sejahtera-Mu, berikan kekuatan di tengah kelemahan tubuhnya juga ya Tuhan. Dan kami juga bersatu hati berdoa untuk Muselo yang saat ini berada di rumah sakit. Kiranya Engkau juga menyertai Muselo, kuatkan Muselo ya Tuhan, biarlah melalui perawatan yang dilakukan, itu juga boleh membuat kondisinya lebih baik. Kami juga membawa kehadapan-Mu untuk Ibu Tino, untuk Bapak Fuyan Hui, untuk Bapak Punlung, untuk Ibu Swan Kim, untuk Ibu Henawati, untuk Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono. Kiranya Engkau juga mau menilik mereka di tengah kelemahan tubuh mereka ya Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk Bapak Mensung, yang saat ini sedang dalam masa pemulihan, kiranya Engkau juga menyertai Bapak Mensung ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, jemaat GKKA yang sedang berulang tahun di tanggal 1 sampai tanggal 7 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Andi Sumbaya, untuk saudari Elinan, untuk Bapak Rio, untuk saudari Aquila, untuk Muselo, untuk Pak Rudi Efram, dan pada hari ini juga yang berulang tahun Bapak Renold. Tuhan, biarlah di pertambahan usia tahun ini, Engkau karuniakan damai sejahtera yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Dan Engkau yang telik mereka masing-masing ya Tuhan secara pribadi. Engkau yang paling tahu apa yang mereka harapkan, dan biarlah jika itu seturut dengan kehendak-Mu, biarlah itu juga boleh Engkau jawab tepat pada waktunya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun pernikahan, kiranya Engkau juga menyertai keluarga ini. Biarlah damai sejahtera-Mu selalu Engkau limpahkan. Biarlah selalu ada kerukunan di dalam keluarga ini juga ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah masa pandemi ini. Kiranya Engkau akan mau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan, baik dari pusat hingga daerah, di dalam mengambil keputusan, di dalam setiap hal untuk memulihkan kondisi perekonomian ini, untuk mengambil kebijaksanaan di tengah masa pandemi ini. Dan kami juga berdoa biarlah vaksinasi juga boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami berdoa di mana rencana untuk vaksinasi anak di usia 12 tahun sampai 6 tahun akan terjadi. Biarlah itu juga boleh menjadi berkat untuk rakyat kami ya Tuhan, sehingga sekolah juga boleh semakin terlaksana dengan baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk sekolah yang sudah mulai dibuka. Kiranya Engkau akan mau menolong untuk setiap sekolah, untuk setiap kebijakan yang diambil ya Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah sekolah-sekolah atau pendidikan di Indonesia juga boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat kami ya Tuhan, biarlah Engkau akan mau menilik setiap jemaat-Mu di GKKAI Banjarmasin ini ya Tuhan.
Biarlah Engkau yang akan mau menolong, Engkau yang akan memberikan kekuatan pada setiap jemaat kami ya Tuhan. Dan biarlah kasih dan setia-Mu selalu menyertai jemaat kami ya Tuhan. Dan kami mau memanjatkan doa ini di hadapan-Mu. Dan kami mau menutup doa syafaat kami dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah pengutusan bagi setiap kita. Pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bersyukur dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama mengakhirinya dengan pujian, puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketinggiannya yang besar, oh sama sumber Ingatlah bahwa masing-masing dari kita dipanggil untuk hidup tidak menuruti keinginan daging, tetapi kita dipanggil untuk menjalani hidup di dalam Kristus dan semakin serupa dengan Kristus. Maka sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, persilahkan duduk untuk duduk kembali. Silakan untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini telah selesai dan sebentar kita akan mendengarkan warta. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, Hai dunia, namun firman-Mu selalu kami sedang tidak baik. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Kepada siapa Engkau bertolong kami harus bercerita? harapanku.
untuk semua masalah yang datang bertubi-tubi bagai peluru yang memburu. Pekerjaan, pertemanan, kehidupan sosial, ekspektasi keluarga, dan tekanan dari orang-orang sekitar. Pribadi ini yang dituntut untuk selalu sabar dan terlihat baik-baik saja, sehancur apapun keadaannya. Adakah dari Anda yang merasa lelah dengan keadaan? Atau apakah Anda merasa tak mampu lagi melakukan segala sesuatu karena rasanya begitu sulit untuk dijalani? Atau apakah Anda saat ini sedang menghadapi pergumulan yang membuat Anda merasa bahwa Anda ingin menyerah dengan situasi dan kondisi saat ini? Bagaimana kalau kita bantu dengar dan menyuarakan isi pikiran dan isi hatimu? Kalau memang Anda siap untuk menyuarakan bersama kami, para konselor anak. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah